بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Tahan! Mau kemana kau membawa kudamu, budak Muhammad? Dengarlah, aku adalah Al-Harith bin Amir bin Naufal. Tidak ada yang berani melawanku, apalagi harus bermain pedang denganku. Sekarang, bunuhlah dirimu dengan pedangmu sendiri. Jangan sampai aku yang membunuhmu. Karena aku akan menyayat-nyayat tubuh, lalu menyeretmu. Majulah dan buktikanlah. Kau akan menyesal kenapa berhadapan denganku. Aku takkan pernah menyesal dalam menghadapi lawan. Seharusnya kaulah yang menyesal karena berhadapan denganku dan harus pula mati tanpa arti di ujung pedang ini. Ya. Kau memang terlalu percaya diri. Kau telah terpengaruh oleh sihirnya Muhammad. Jangan lanjutkan ucapanmu, karena Allah akan menghukummu dengan kekalahan dan kematianmu. Aku tak suka melihat kematian musuh-musuhku. Kelopak mataku akan basah karena duka. Kurang ajar. Kau akan kubunuh, manusia bodoh. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah akbar ini. Ya Allah, ya Tuhanku, aku adalah manusia yang tak punya daya dan upaya. Aku tak bisa mengetahui apa yang bakal terjadi atas diriku sendiri. Maka itu aku serahkan jiwa dan ragaku kepadamu, ya Allah. Aku lahir dan hadir di muka bumi ini atas kehendak-Mu. Maka aku sakit dan mati pun atas kehendak-Mu. Maka itu tak ada satu orang pun yang bisa memberikan sakit atas diriku kecuali atas seizin-Mu. Tak ada yang bisa membunuhku tanpa seizin-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, segala sakit, hidup dan matiku adalah milik-Mu. Aku hanyalah hayat yang berada di dalam genggaman-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, semuanya kuserahkan kepadamu. Getar-getar Manusia Pilihan kali ini menampilkan kisah Khubayb bin Adi. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transferama Avista Graha. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. فاعتبروا يا أولي الأبصار. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dalam seri yang ke-9 ini didukung oleh para pemain Billy Burhan sebagai Khubayb bin Adi,
Haristiono sebagai Al-Harits bin Amir bin Naufal, Suryadin sebagai Zaid bin Ditsina, Haris sebagai Abu Sufyan bin Harits, Yoko sebagai putra Harits, Ayu Agustin sebagai putri Harits, Wahyu Chandra sebagai Hasbah bin Ubay, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ubayd bin Adi menarik tali tokang kudanya. Kudanya meringkik panjang, seperti memberi isyarat pada penunggangnya. Ubayd bin Adi mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, lalu memutarnya dengan cepat, sambil berteriak. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Iya! Iya! Kau memang mau mampus rupanya. Aku akan mengirimmu pada Tuhan. Allahu Akbar. Iya, iya, iya. Pedang di tangan Khubayb bin Adi menderu, menyambar dengan cepat dan kuat. Kuda yang ditunggangi oleh Khubayb juga bergerak lincah dan terkadang maju ke depan tanpa dapat dikendalikan. Ya, ada apa ini? Kenapa ini? Dia nekat. Aku tidak bisa mengimbanginya. Kudanya bergerak cepat sekali. Iya. Oh. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan kebebasan dan keselamatan padaku. Alhamdulillah. Terpujilah Engkau ya Allah. Tapi Khubayb tak lama merenungi kemenangannya, karena dia harus membantu yang lainnya. Pedang laki-laki itu kembali menderu dengan ganas di antara teriakan kematian orang-orang Quraisy. Ini tidak masuk akal. Prajurit Quraisy yang banyak bisa mundur dan tidak kuat menghadapi serangan orang-orang Muslim itu. Padahal aku tahu orang-orang Muhammad tidak akan sampai separuhnya pasukan Quraisy. Aneh. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa mereka mundur semua? Maju! Maju! Jangan mundur! Bunuh dan hancurkan mereka! Hancurkan pasukan Muslim! Maju terus! Abu Sufyan bin Harits, laki-laki itu terus saja berteriak-teriak, namun pasukan Quraisy tetap saja melawan sambil mundur. Laki-laki saudara sepupu Rasulullah itu mencoba maju ingin melihat siapa yang menyerang pasukan yang dipimpinnya itu. Namun begitu tiba di bagian depan, dia terpana beberapa saat. Oh, siapa mereka? Aneh. Dari mana mereka datang? Pasukan berjubah putih menunggang kuda hitam berbalang putih. Aneh. Kaum dari mana mereka itu? Orang-orangku tidak berdaya menghadapi mereka. Mereka banyak yang mati dan tertawan. Oh, kalau begitu, aku juga tidak akan bisa menahan mereka. Sebaiknya aku pergi saja. Pasukan yang aneh. Kenapa Muhammad bisa memiliki pasukan seperti mereka? Tidak. 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 Ya, 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 ya. Pemimpin Quraisy satu demi satu pergi meninggalkan medan pertempuran, lari menyelamatkan diri.
Hal itu membuat para tentaranya menjadi kalang kabut. Akhirnya mereka jatuh satu demi satu. Pada akhir peperangan Badar, kaum muslimin berhasil membunuh 70 orang Quraisy, sedang yang berhasil ditawan juga sekitar 70 orang. Pasukan muslim kembali ke Madinah dengan kemenangan mutlak. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kembalinya pasukan muslim ke Madinah disambut dengan sukacita dan tahlilan. Semuanya memanjatkan puji syukur pada Allah. Alhamdulillah. Terpujilah Engkau ya Allah. Kini orang-orang yang meragukan kekuasaan-Mu mulai membuka mata mereka bahwa tak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, karena dalam peperangan aku banyak membasahi tanganku dengan darah musuh-musuhku. Ya Allah, terimalah diriku dan amal baikku. Buangkanlah segala dosa dan kesalahan dari diriku. Ampunilah aku ya Allah, karena Engkau-lah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Karena rahmat-Mu lah maka kami meraih kemenangan. Tanpa bantuan dari-Mu ya Allah, kami tak ada apa-apanya dibandingkan dengan pasukan musyrikin Quraisy yang begitu besar. Tanpa bantuan, kami akan tergiling habis. Kami akan tergilas kekuatan mereka. Hubaib melipat sajadahnya setelah mengusap wajahnya. Kemudian laki-laki itu berjalan ke ruang depan. Dipandanginya pohon-pohon yang ada di halaman depan rumahnya. Beberapa orang yang baru dipekerjakan di rumah itu tampak sedang bekerja. Di antaranya tampak Zaid bin Ditsinah, temannya yang tinggal bersama-sama dengannya. Zaid bin Ditsinah. Aku melihat dia juga bertarung dengan baik. Islam akan semakin jaya untuk hari-hari yang akan datang. Hubaib, ayo turun sini, bantu aku. Aku ingin menanam pohon baru ini, ayo turunlah. Ya, tunggu sebentar. Pohon yang indah. Dari mana kau mendapatkannya? Ketika aku pulang, aku melihat pohon ini di batas daerah Bar. Lalu aku mengambilnya sebagai kenang-kenangan. Kau bisa saja, Zaid. Pulang perang kau anggap pulang dari jalan-jalan. Tapi terus terang, aku suka dengan pohon ini. Semoga Allah memberikan ketahanan hidup pada pohon ini, dan kelak menjadi besar, lalu merimbuni rumah ini biar lebih dingin dan sejuk. Bisa membuat kita segar menempatinya. Amin ya Allah, amin. Oh ya Hubaib, Ya. terus terang aku kagum padamu. Kagum atas keberuntunganmu. Keberuntungan? Betul. Aku tak mengerti maksudmu. Kurasa aku tidak mendapatkan apa-apa. Hubaib, aku mengatakan kau beruntung karena dalam peperangan itu kau berhasil membunuh salah seorang pembesar sekaligus pemimpin kelompok Quraisy. Namamu akan diperbincangkan oleh orang-orang itu, dan kau akan menjadi orang yang mereka segani. Jadi itu yang kau katakan beruntung? Iya. Semuanya itu berkat bantuan Allah. Kalau tidak, aku tak akan bisa mengalahkan Al-Harits bin Amir bin Naufal itu. Dia seorang pejuang hebat di kaumnya. Permainan pedangnya begitu baik. Tapi Allah masih memberikan keselamatan padaku. Jadi aku keluar sebagai pemenangnya. Alhamdulillah. Kalau tidak, kau tak ada lagi teman, Zaid. Aku bangga memiliki teman sepertimu. Aku ingin selalu berharap bahwa kita akan selalu bersama-sama.
bahu-membahu dalam membela panji-panji Islam agar berkibar terus di bumi tercinta ini. Tapi benar Rubaib, orang-orang musyrikin itu kini akan memasukkan namamu ke dalam catatan mereka bahwa kau adalah orang yang patut mereka pertimbangkan. Kalaupun apa yang kau katakan itu benar, sahabatku, pasti banyak orang-orang kita yang jadi perhitungan mereka. Hamzah bin Abdul Muthalib, lalu Ali, kemudian Abu Bakar Siddiq, Mus'ab bin Umair, Zubair, Zaid bin Haritsah. Bukankah mereka semuanya itu bergerak paling depan dan paling banyak membunuh para pimpinan orang-orang musyrikin Quraisy? Dan banyak lagi orang-orang kaum Ansor lainnya, seperti Tuan Muaz, Tuan Usaid. Tapi sudahlah, untuk apa lagi kita perbincangkan semuanya? Toh dengan kejadian Perang Badar ini, kita telah membuat tonggak sejarah baru dalam perjalanan Islam di muka bumi ini. Dan tonggak itu akan semakin besar, karena kita akan terus melaju dengan pesat. Kemenangan kita ini tidak hanya membingungkan orang-orang musyrikin Quraisy, tapi juga orang yang ada di luar Mekah. Iya, kau benar. Negeri yang ada di sekitar Mekah akan berpikir keras. Kita akan menjadi kelompok yang besar kelak. Sudahlah, ayo tanam pohonmu itu. Nanti dia mati layu, matahari semakin panas. Oh iya, aku lupa. Waktu kian cepat berlalu. Orang-orang Muslim di Madinah semakin hari semakin bertambah. Lain halnya dengan orang-orang Quraisy di Mekah. Mereka masih saja membicarakan tentang kekalahan pasukan Quraisy, terutama Bani Al-Harits bin Amir. Putra-putra Al-Harits bin Amir tak terima kematian orang tuanya. Jadi yang membunuh ayahku adalah Hubaib bin Adi? Ya, ya Tuan Muda. Hamba mendengar dengan jelas dan tetap terngiang-ngiang sampai hari ini nama itu Tuan Muda. Karena hamba berada tidak jauh dari Tuan Al-Harits. Lalu kenapa kau tidak membantu ayahku? Kenapa kau tidak membunuhnya? Maaf Tuan Muda, hamba tidak bisa mendekati Tuan Harits. Karena hamba dikepung oleh orang-orangnya Muhammad. Mereka menyerang hamba. Beberapa teman hamba gugur. Hanya hamba yang bisa lolos Tuan Muda. Itu pun ketika Tuan Harits sudah mati. Maafkan hamba Tuan Muda, tapi hamba terus mengingat namanya serta mengingat wajahnya. Hamba tidak akan pernah melupakannya Tuan Muda. Aku akan membalas kematian ayahku. Aku akan membunuh Hubaib. Aku akan membuat kematian yang amat mengerikan untuknya. Dan aku akan mendapatkannya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apa yang akan kita lakukan, Kanda? Apakah Kanda akan mendatanginya ke Madinah? Kalau perlu aku yang datang ke sana untuk menangkapnya dan menyeretnya kemari. Kurasa Kanda tidak perlu pergi ke sana. Kita banyak pembantu dan kita bisa menyuruh mereka. Iya Tuan, Nona Muda benar. Kita bisa menyuruh orang lain atau menyuruh para pembunuh bayaran untuk ke sana. Mereka bisa menyamar sebagai kafilah untuk memasuki Madinah. Lalu mereka bisa melaksanakan semuanya. Nah, hamba rasa itu lebih baik daripada Tuan Muda sendiri yang ke sana. Ya, karena sekarang mereka sudah memenangkan sebuah pertempuran. Hamba khawatir mereka akan membunuh orang-orang yang ada hubungannya dengan para pemimpin Quraisy.
Jadi keselamatan Tuan masih terancam. Aku bingung untuk mencari orang yang bisa dipercaya melakukan tugas ini. Nah, bagaimana kalau kau sendiri yang melakukan tugas ini? Maaf Tuan Muda, bukan hamba tidak mau melakukan semuanya. Alasan hamba ialah karena orang-orang itu telah mengenal hamba. Mereka pasti akan menangkap hamba kalau melihat hamba berada di kota Madinah. Kalau begitu, kau carikan saja kami pembunuh bayaran itu, lalu bawa kemari. Kurasa kau bisa melakukannya, bukan? Kalau hanya itu hamba tidak keberatan, Nona. Hamba akan mencarikannya dan membawanya kemari. Yakinlah Tuan bahwa hamba akan membawakan yang terbaik bagi Tuan Muda. Karena hamba sendiri telah melihat kemampuan Hubaib bin Adi itu. Jadi hamba tahu kemampuannya dan orang-orang yang bisa mengatasinya. Baiklah, kalau begitu pergilah. Cari pembunuh bayaran yang terbaik. Aku rasa di Mekah ini kau akan mendapatkannya. Katakan aku bisa membayar mereka berapa saja kalau dia berhasil. Baiklah Tuan Muda, hamba akan pergi sekarang. Hasbah bin Ubay pergi meninggalkan rumah keluarga Harits bin Amir itu untuk mencari pembunuh bayaran. Sementara putra-putri Harits yang sedih dan penuh dendam itu duduk membisu di ruangan tengah rumah mereka yang besar dan mewah. Kanda, sekarang ayah sudah tiada. Apa yang harus kita lakukan? Aku belum tahu, adikku. Sekarang yang penting adalah menyeret Hubaib bin Adi itu kemari dan memberikan hukuman kepadanya. Aku akan menyiksanya dan menyuruhnya melepaskan agamanya itu, lalu menjadikan budak di sini. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Bani Harits akan mendapatkan Hubaib bin Adi? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini, Hubaib bin Adi, dalam seri berikutnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa.